darah mengalir dengan deras ketika Geum-Muguk terus melayangkan pedang tanpa henti pada Yang Po. Ia tidak memberi ampun dan tidak memberikan kesempatan musuh untuk melawan. Dua teman Yang Po berteriak panik ketika tubuh Yang Po terkapar di tanah bersimbah darah. Pedang terlepas dari tangannya, dan Yang Po sudah tidak punya kekuatan untuk bergerak lagi. Keduanya menghampiri Yang Po. Salah satu dari mereka berteriak marah pada Geum-Muguk, mengatakan bahwa Geum-Muguk tidak akan bisa menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Tapi mereka dibuat terkejut saat Muguk justru dengan tenang menjawab bahwa gaya bicaranya ini sama dengan Yang Po. Muguk bahkan meminta mereka memberitahu pimpinannya soal hal ini. Dan jika mereka berani mengubah isi ucapannya, Muguk pasti akan memburu mereka besok pagi. Setelah mendengar ancaman itu, mereka berdua berlari dengan membawa Yang Po di punggungnya. Sementara Muguk tetap berdiri, menatap dari kejauhan, puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Di saat seperti itu, Li An menghampiri dan bertanya kenapa Geum-Muguk melakukan hal itu. Li An merasa heran saat Muguk melakukan itu demi dirinya. Tapi Muguk justru mengatakan bahwa Li An masih bisa mengkhawatirkan dirinya ketika hati gadis gemuk itu sedang terluka. Geum-Muguk menegaskan bahwa semua ini bukanlah demi Li An. Muguk hanya membunuh orang yang pantas mendapat ganjarannya. Tapi Li An menjawab bahwa Bloodhaven's Bladesman tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Geum-Muguk mengerti ketakutan yang dirasakan oleh Li An. 8 martial master dari kultus demonik yang memiliki pengaruh besar. Mereka memiliki martial prowess dan jumlah bawahan yang bahkan ayah Muguk saja, yang merupakan sang heavenly demon, bisa mengabaikannya begitu saja. Dan Bloodhaven's Bladesman adalah salah satu dari 8 demon supreme. Muguk menghajar salah satu muridnya dan membunuh satu murid lainnya. Muguk meyakini jika Bloodhaven's Bladesman tidak akan ikut campur dalam masalah ini, karena itu tidak akan menguntungkannya. Lagi pula, tidak akan ada yang bisa dia dapatkan seandainya dia ikut campur dalam masalah ini. Bloodhaven's Bladesman hanya akan dikritik karena telah memberi pengajaran yang salah pada murid-muridnya. Ucapan Muguk itu mendapat bantahan dari Li An bahwa egonya lah yang bisa terluka. Namun Muguk tahu dia tidak punya ego seperti itu. Ia mengangkat tangan dan menaruh pada bahu Li An, mendekatkan wajahnya hingga hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Muguk mengatakan agar Li An tidak perlu mengkhawatirkan dirinya seperti ini. Dan Li An hanya bisa terkejut atas perlakuan tuan mudanya ini. Setelah menjauh dari Li An, Muguk mulai berpikir bahwa tidak ada yang bisa dikhawatirkan. Karena Muguk justru bisa mendapatkan sesuatu setelah membunuh Yang Po begini. Muguk telah menghancurkan Gu Byung-ho dalam pertarungan dan juga membunuh Yang Po. Jadi Muguk pasti bisa menarik perhatian semua orang yang ada di kultus. Kalau ada poin yang diberikan selama perebutan warisan, maka Geum-Muguk pasti telah mendapatkan 1 poin. Ketika Muguk sedang berpikir seperti itu, Li An kembali berterima kasih atas hari ini. Gadis gemuk itu merasa bahagia karena Muguk telah mendukungnya seperti ini. Dan perkataannya ini adalah ucapannya dari lubuk hati yang terdalam. Melihat itu, Muguk diam-diam tersenyum dengan tipis, lalu meminta agar Li An sebaiknya tidak melupakan jasa Muguk hari ini selama seumur hidupnya. Tanpa ragu, Li An mengatakan bahwa dia setuju. Hal itu membuat Muguk bergumam dalam hati, meminta Li An untuk terus tersenyum seperti itu, karena dia ingin Li An hidup tanpa harus merasakan kesedihan. Ketika tengah malam, setelah memakai pakaian tidurnya, Geum-Muguk duduk di batu besar di halaman rumahnya. Ia berpikir bahwa dirinya terlalu larut dalam kegelapan saat Muguk kabur setelah kultus demonik dibubarkan. Depresinya saat itu sangat luar biasa, sampai-sampai Muguk bisa saja dundir diri kalau dia tidak menetapkan tujuan hidup saat itu.
seandainya Gumuguk tidak menemukan Great Regression Technique, maka dia tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Namun di saat seperti itu, dia dikejutkan dengan sebilah pedang yang hampir menempel di lehernya. Mugeuk semakin terkejut ketika menyadari bahwa orang yang melakukan ini adalah Bloodhaven's Bladesman. Mugeuk tidak mengira jika dia bisa tiba kemari secepat ini. Mugeuk masih terdiam di tempatnya, berpikir apakah dia bisa menghindari pedang ini dengan kondisinya yang sekarang. Tidak peduli seberapa banyak pengetahuan yang Mugeuk dapat dari kehidupan sebelumnya, tapi energi dalamnya masih belum memadai. Jadi Mugeuk tidak bisa menghindarinya. Tapi yang membuat Gumuguk lebih terkejut lagi adalah ketika pria tua dengan rambut yang sudah memutih itu justru menarik pedang dan ikut duduk di sampingnya. Keadaan berubah tenang, seakan Mugeuk tidak pernah melakukan kesalahan. Sampai Pak Tua itu bertanya kenapa Mugeuk bisa melakukannya. Dengan senyuman canggung Mugeuk menjawab bahwa dia melakukannya karena Yang Po bertindak seperti orang bodoh. Mugeuk bertanya lagi, apakah dia kemari untuk mencari gara-gara dengan putra bungsu Heavenly Demon yang tidak peduli pada orang-orang bodoh? Tapi Pak Tua itu kembali melayangkan pedang, menempelkan pada leher Mugeuk, mengatakan mungkin dia perlu memenggal kepala Mugeuk dan menyajikannya ke Heavenly Demon, agar Mugeuk tahu apakah ayahnya peduli atau tidak. Tapi Mugeuk bahkan tidak yakin jika Pak Tua itu masih bisa menggunakan pedangnya dengan benar jika dia membayangkan tatapan ayahnya yang sangat keji itu. Mendengar itu, Pak Tua langsung melepas pedangnya, melayangkan ke tanah dan membuat garis horizontal yang panjang, dengan garis vertikal di masing-masing ujungnya. Ketika Mugeuk menanyakan apa arti simbol itu, Pak Tua mengatakan bahwa itu adalah seberapa besar kepedulian sang Heavenly Demon. Rasio yang kecil itu adalah bagian Mugeuk, sedangkan yang mayoritas adalah miliknya. Mugeuk ikut berjongkok menyentuh garis itu, lalu dengan santai menjawab bahwa dia masih putranya, jadi mungkin nilainya bisa lebih besar dari Pak Tua itu. Tapi Pak Tua itu segera berdiri, mengatakan bahwa mereka akan mengetahuinya setelah mengujinya. Pak Tua itu meminta pendapat Mugeuk, apakah ayahnya akan mengampuni dirinya setelah dia membawa kepala Mugeuk dalam genggamannya? Mugeuk merasa bahwa Pak Tua itu meremehkan rasa cinta seorang ayah pada anaknya yang dimiliki oleh Heavenly Demon. Karena merasa tertantang, Pak Tua itu langsung melayangkan pedang, nyaris kembali mengenai leher Mugeuk, dan mengatakan untuk mengujinya saja sekarang juga. Melihat itu, Mugeuk merasa panik karena dia belum punya persiapan untuk melawan. Tapi Mugeuk kembali tersenyum seperti orang bodoh, mengatakan bahwa Pak Tua itu tidak perlu mengujinya. Ayahnya memiliki 2 putra, sedangkan Bloodhaven's Bladesman hanya 1 orang. Setelahnya, Pak Tua itu langsung tersenyum bodoh dan berpikir bahwa Mugeuk ternyata tidak sebodoh kata muridnya. Mugeuk ikut berdiri. Dia mengatakan bahwa jika murid Pak Tua itu mengikuti contohnya, maka Yang Po pasti masih hidup sampai sekarang. Pak Tua itu sudah menyimpan kembali pedang di pundaknya. Tatapannya berubah serius. Ia mengatakan bahwa hidupnya selalu dipenuhi dengan malapetaka, dan dia berharap agar tidak terlalu sering bertemu dengan Mugeuk. Mugeuk tersenyum. Dia akan mengingat hal itu. Setelah itu, Bloodhaven's Bladesman menghilang begitu saja dari pandangan Mugeuk, bersamaan dengan angin yang berhembus dingin di malam itu. Namun setelah kepergiannya, Mugeuk merasakan tulang rusuknya kesakitan. Ketika ia menyingkap pakaiannya, barulah ia melihat beberapa luka lebam di sana. Mugeuk baru ingat ketika Pak Tua itu tiba-tiba duduk di sampingnya tadi, gagang pedang mengenai tubuhnya. Dan itu adalah perbuatan yang disengaja oleh Pak Tua itu. Bloodhaven's Bladesman mungkin terlihat seperti melakukan segalanya sesuka hati, tapi itu tidak benar. Dia memperhitungkan setiap gerakannya secara teliti. Fakta bahwa Pak Tua itu mengulangi ucapannya 2 kali soal ingin membawa kepala Mugeuk pada ayahnya menunjukkan bahwa dia sempat ingin melakukan itu.
Dia datang kemari memang untuk menemui Geum Mugeuk. Mugeuk telah meninggalkan kesan mendalam baginya. Dia mungkin mengira bahwa hasrat Mugeuk untuk berburu bersama ayahnya itu sangatlah unik. Dia ingin menguji Mugeuk karena telah membunuh muridnya, ditambah dengan semua tindakan Mugeuk selama ini. Pak tua itu datang ke sini untuk melihat apakah Mugeuk pantas untuk menjadi sang pewaris. Mugeuk jadi berpikir mungkin saja lawan pertamanya nanti adalah Bloodhaven's Bladesman.